wabarakatuh. Saya Rahima Nuraini Zara dengan NIM 2525043 akan menjelaskan materi tentang sejarah dan struktur komputer. Di dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, sejarah dan evolusi komputer. Evolusi komputer dimulai dari perangkat mekanis sederhana dari abad ke-17 hingga menjadi sistem elektronik canggih yang mendukung kecerdasan buatan dan komputasi kuantum pada era modern. Setiap generasi komputer ditandai dengan inovasi teknologi kunci, yaitu generasi pertama penggunaan tabung hampa, generasi kedua transistor, generasi ketiga sirkuit terpadu atau EC, generasi keempat mikroprosesor dan komputer pribadi, generasi kelima kecerdasan buatan, hingga quantum computing. Keunggulan tiap generasi meliputi peningkatan kecepatan, efisiensi energi, ukuran lebih kecil, biaya lebih rendah, serta fleksibilitas pemrograman yang semakin baik. Yang kedua, struktur dan fungsi komputer. 1. CPU, otak komputer yang mengeksekusi instruksi. 2. Memori utama atau RAM, tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang berjalan. 3. Penyimpanan, media permanen seperti HDD atau SSD untuk penyimpan data jangka panjang. 4. Input device, perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, dan scanner. 5. Output device, perangkat untuk menampilkan hasil seperti monitor, printer, atau speaker. Yang ketiga, klasifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kemampuan pemrosesan. 1. Superkomputer. Komputer paling kuat digunakan untuk pemrosesan data yang sangat kompleks seperti penelitian ilmiah dan cuaca. 2. Mainframe. Komputer besar yang kuat digunakan oleh organisasi besar untuk memproses data dalam jumlah besar, contoh bank dan perusahaan asuransi. Ketiga, mini komputer. Komputer berukuran sedang yang dapat mendukung banyak pengguna, lebih kecil dari mainframe. Yang keempat, mikrokomputer. Komputer pribadi, PC, atau desktop yang umum digunakan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan prinsip operasi. 1. Komputer analog, memproses data yang bersifat kontinu atau bervariasi secara terus-menerus. 3. Komputer digital, memproses data dalam bentuk biner, angka 0 dan 1, yang merupakan jenis komputer yang paling umum saat ini. Dan yang terakhir, komputer hibrida, kombinasi antara komputer analog dan digital. Berdasarkan tujuan. 1. Komputer tujuan khusus, dirancang untuk tugas atau masalah yang spesifik, contoh ATM, mesin MRI, atau sistem tertanam di dalam perangkat seperti oven, microwave. 2. Komputer tujuan umum, dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam tugas, contoh PC dan laptop. Dan yang terakhir, komputer masa depan. Komputer masa depan akan lebih canggih, terintegrasi, dan interaktif dengan kemajuan di bidang seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan atau AI, dan nanoteknologi. Teknologi masa depan seperti 1. Komputasi kuantum mampu memproses informasi jauh lebih cepat dan efisien daripada komputer klasik. Potensinya termasuk merevolusi bidang seperti kriptografi, penemuan obat, dan pemodelan iklim yang kompleks. 2. Kecerdasan buatan AI dan machine learning atau ML. AI akan meningkatkan otomatisasi tugas-tugas kompleks dari mengendarai mobil hingga mengelola industri serta menyediakan asistensi pribadi yang lebih cerdas dan intuitif. 3. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan komponen komputer yang jauh lebih kecil, lebih kuat, dan lebih hemat energi dengan memanipulasi material pada skala atom.